Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 267 telah dibocorkan oleh Miyamura. Dan ya, vibe tamatnya Attack on Titan kembali Abikos rasakan di detik-detik terakhir manga Jujutsu Kaisen. Semoga saja ending dari manga ini benar-benar ditulis dengan hati-hati. Terserah mau happy ending atau dark ending, yang jelas harus sesuai dengan karakter Gege Akutami. Kalau mau terinspirasi dari ending manga lain seperti yang biasa Gege lakukan, terserah. Kalaupun mau dibuat anti mainstream juga terserah. Yang penting ending tidak bikin ngerenyit layaknya Attack on Titan, yang bahkan Hajime Isayama sampai meminta maaf karena saking kontroversinya ending Attack on Titan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 267. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Yuta dan Gojo berdiskusi saat melakukan latihan tukar tubuh. Yuta meminta Gojo untuk memberinya jari Sukuna terakhir sehingga ia dapat membuat Rika memakannya dan menyalin teknik Shrine Sukuna. Namun Gojo menolak permintaan Yuta. Ya, bahkan sampai sekarang pun jasa Gojo masih terasa. Dialah yang membuat Yuta tidak gegabah untuk memakan jari terakhir Sukuna karena memang jari tersebut sangat penting untuk memberikan serangan kejutan. Spoiler kedua, Gojo mengatakan meskipun jari Sukuna terakhir dapat memenuhi persyaratan kopi teknik kutukan Yuta, itu masih belum cukup untuk menganalisis info teknik Shrine. Yuta setuju karena meski telah mengkopi Curse Speech, Yuta masih membutuhkan masukan Inumaki tentang cara menggunakannya. Gojo, aku rasa itu bukan keputusan yang cerdas untuk kehilangan koneksi kita dengan Sukuna. Yuta, tanda tanya. Gojo, itu pertaruhan. Kalau boleh mengatakan, itu seperti Hakari. Gojo, itu adalah hit. Yap, umup pak. Dari sini kita tahu kalau teknik kopi Yuta sebenarnya tidak terlalu OP karena dia butuh mempelajari teknik yang sudah dia kopi untuk mahir. Dan untuk mempelajari hal ini, Yuta butuh pemilik aslinya untuk bekerja sama. Lalu bagaimana dengan kasus Uro Takako? Kemungkinan teknik Uro Takako tidak terlalu sulit untuk dipelajari, atau pertarungan Yuta dengan Uro sudah sangat dahsyat sehingga dia belajar banyak hal dari situ. Dan ya, bukannya Sukuna juga sama? Bukannya Sukuna juga tidak bekerja sama dengan Yuta? Jawabannya adalah tidak sama karena Yuta belum menghadapi Sukuna sebelumnya, sementara Yuji belum bisa menggunakan teknik Shrine Sukuna. Jadi tidak ada media untuk mempelajari teknik Sukuna saat itu. Itulah kenapa Yuta baru bisa menggunakan teknik Cliff Sukuna setelah pertarungan dahsyat dengannya. Spoiler ketiga, Yuta mengatakan persyaratan untuk menyalin teknik kutukan adalah membuat Rika memakan bagian tubuh subjek, jumlah dan bagian tubuh mana yang perlu dikonsumsi bergantung pada subjek yang ditirunya dan berapa kali ia akan menggunakannya. Yuta, kamu dapat menganggapnya seolah-olah aku ingin menyalin teknik kutukan yang kuat. Aku perlu mengambil bagian tubuh penyihir Jujutsu yang cukup fatal bagi mereka. Yuta, tetapi bahkan jika itu adalah bagian tubuh yang tidak fatal, aku tetap dapat memenuhi persyaratan teknik dengan menggunakan sumpah yang mengikat untuk membatasi penggunaannya. Yap, dari sini teknik kopi Yuta semakin masuk akal, alias bukan teknik broken. Bagian tubuh yang digunakan untuk mengkopi harus fatal, jadi tidak boleh hanya rambut. Layaknya Deku mewarisi One for All. Jika bagian tubuh tersebut tidak fatal, maka Yuta butuh sumpah pengikat untuk tetap bisa menggunakan tekniknya. Dan ya, teknik tersebut tidak selamanya bisa digunakan, tergantung dari bagian tubuh fatal yang dimakan dan tergantung seberapa sering Yuta menggunakan tekniknya. Spoiler keempat, Yuta terus mengatakan bahwa ketika subjek meregenerasi bagian tubuh dengan teknik kutukan pembalik, maka sejak saat itu bagian tubuh yang dimakan Rika akan menjadi tidak berguna dan ia tidak dapat memenuhi persyaratan teknik kopi. Yuta menambahkan bahwa ia menggunakan lengan Inumaki dan lengan Hana karena telah dipastikan bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan lengan mereka lagi menggunakan teknik kutukan pembalik dan sains modern. Yuta juga mengambil bagian tulang rusuk Charles untuk menyalin tekniknya. Hakari meyakinkan Charles bahwa dia akan sembuh nanti. Yap, perfect. Semuanya jelas dan masuk akal sekarang. Teknik kopi Yuta akan hilang jika bagian tubuh yang dimakan Rika diregenerasi oleh pemiliknya. Ini sesuai dengan hukum energi kutukan dan bentuk tubuh. Saat seorang penyihir meregenerasi tubuh yang terpotong, maka tubuh yang terpotong akan kehilangan perannya. Ini menjawab bagian tubuh yang digunakan Yuta untuk mengkopi teknik Angel dan teknik Inumaki, yaitu lengan mereka. Yang kasihan adalah Charles yang kehilangan tulang rusuknya setelah diajar Hakari. Tulang rusuk tersebut dimakan Rika, tapi tidak ada jaminan Charles akan mendapatkannya kembali karena dia tidak bisa kutukan pembalik dan 11 jam pertarungan sepertinya akan terlambat bagi Shoko untuk menyembuhkan rusuk Charles.
Spoiler kelima, Mei Mei bertanya apakah Yuta diberitahu tentang resonansi Yuji dan Sukuna dari Todo. Yuta berkata dia tahu tentang itu dan itulah mengapa mereka akan menjalankan rencana ini tepat sebelum mereka melawan Sukuna, dan mereka akan memberitahu Yuji hanya sedikit saja. Yuta ke Yuji, meskipun kamu tidak dapat menggunakannya sekarang, tubuhmu sudah terukir dengan teknik kutukan Sukuna, tidak diragukan lagi karena Sensei Gojo sudah mengkonfirmasi hal ini dengan Six Eyes-nya. Kembali ke masa sekarang, Sukuna memperhatikan bahwa Yuji kehilangan satu jari lagi selain yang dia robek untuk dipindahkan ke Megumi, dan kemudian dia menyadari bahwa Yuta menggertaknya. Dia menyadari bahwa Yuta menggunakan jari Yuji untuk menyalin teknik kutukannya. Yap, sesuai prediksi Abdikos, resonansi Yuji dan Sukuna adalah hal yang harus diwaspadai karena selama Yuji hidup, Sukuna bisa mendeteksi keberadaan jari terakhirnya. Itulah kenapa jari tersebut harus disembunyikan dari Yuji dan diikat dengan benang khusus agar tidak beresonansi. Dan ya, lagi-lagi berkat Gojo, Yuta bisa mengcopy teknik Sukuna hanya bermodalkan jari Yuji yang tidak diregenerasi, di mana Gojo mengkonfirmasi bahwa Yuji memiliki teknik Sukuna dengan Six Eyes-nya, sehingga Yuta hanya perlu memakan jari manis Yuji untuk bisa mengcopy teknik Shrine Sukuna. Ini sangat filosofis karena jari manis adalah tempat cincin pasangan, jadi Yuta menggunakan jari manis Yuji untuk teknik kolaborasi dia dengan Rika, yaitu kopi. Spoiler ke-6, Utahime dan Kakuganji hadir di tempat jari terakhir Sukuna disegel. Kakuganji bertanya apakah jari Sukuna. Kakuganji bertanya apakah jari Sukuna benda terkutuk tingkat khusus yang dapat menahan pemrosesan fisik atau jujutsu apapun dapat ditembus oleh teknik itu. Utahime berkata melalui sumpah yang mengikat, di mana dengan menghilangkan tujuan menghancurkan benda terkutuk dan hanya berfokus pada penerapan efek teknik, mungkin dia dapat melakukannya. Namun Utahime mengkhawatirkan waktu singkat sejak dia bangun. Adegan beralih ke Nobara yang mengatakan, bergembiralah guys, Kugisaki Nobara telah kembali. Yap, sesuai prediksi Abdikos, Mbak Santet Paku akhirnya beneran kembali. Yang menarik adalah Kakuganji menjadi tease untuk kembalinya Nobara. Buat yang tidak paham, Kakuganji adalah bagian dari petinggi konservatif. Orang-orang konservatif ini sangat menghargai ilmu perdukunan klasik, yang salah satunya adalah teknik Santet Paku Nobara. Spoiler ke-7, Nobara menggunakan resonansi pada jari terakhir Sukuna. Seluruh tubuh Sukuna shock karena terkena resonansi Nobara. Sukuna menyadari itu adalah teknik kutukan milik Nobara dan mulai panik. Ini wanita itu, ini buruk teknik kutukanku. Aku tidak bisa membuka domainku. Kalau terus begini, efek serangan anak-anak itu pasti akan titik. Yap, lagi-lagi sesuai prediksi Abdikos, kalau peran Nobara adalah untuk menggagalkan Sukuna membuka domainnya. Karena kalau sampai domain Sukuna terbuka, maka habislah domain Yuji dihancurkan dari luar. Dari sini Sukuna benar-benar panik. Spoiler ke-8, Yuji menangis saat menyadari bahwa Nobara masih hidup, dan kita melihat Nobara berteriak pada Yuji yang berkata, bagaimana dengan Opapi? Dasar bodoh. Yuji tidak memberi waktu bagi Sukuna untuk pulih dan langsung menyerangnya dengan Soul Dismantle. Yuji mendengkul wajah Sukuna dan meninjunya dengan keras. Hal ini langsung membuat Sukuna muntah. Yap, buat yang tidak paham, Opapi adalah jokes saat kembalinya Yuji dari kematian. Dan ya, Nobara meneriakkan hal ini seperti membuat jokes yang sama dengan Yuji. Abdikos ketawa sekaligus terharu dengan gaya penulisan gigi ini. Jokes ini sendiri berasal dari reality show yang sangat viral di Jepang. Abdikos yang bukan orang Jepang saja sangat terharu, apalagi mereka orang Jepang yang merasakan langsung keviralan jokes ini. Gila, GG benar-benar tahu bagaimana cara menyentuh pembacanya. Bukan hanya itu, setelah jokes mengharukan, kita ditunjukkan panel Yuji yang terus mengajar Sukuna, mendengkul dan menonyornya hingga Sukuna muntah. Mungkin ini adalah momen Thor Wakanda bagi fans Jujutsu Kaisen. Yap, bring me Sukuna. Spoiler ke-9, tapi Sukuna belum menyerah, di mana dia bisa membalas pukulan Yuji. Sukuna, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melepaskanku dengan domain daruratmu? Sukuna mengira Yuji telah melampaui batasnya selama beberapa saat, karena dia tidak kunjung menyembuhkan lukanya dengan teknik kutukan pembalik, dan karena domain menghabiskan banyak energi kutukan. Semuanya berakhir untuk Yuji. Yap, inilah momen yang kita butuhkan dari seorang villain, kesombongan yang tiada akhir. Sukuna bahkan tidak mau mengakui kalau keadaan dia sudah sangat terdesak sekarang.
Spoiler ke-10, Sukuna bingung saat Yuji memukulnya dengan tinju divergent. Yuji mengunci Sukuna dan dengan wajah dingin dia berkata, "Mari kita akhiri kutukan yang terus berulang ini, Sukuna." Yuji pun menyerang Sukuna dengan Black Flash. Komentar editor di akhir chapter 267. Inilah akhir dari pertempuran panjang. Yap, tidak perlu Stormbreaker atau senjata lainnya. Yuji hanya perlu Black Flash untuk mengakhiri Tensho Sukuna. Berdasarkan komentar editor, ini sudah berakhir, tapi karena masih tersisa 4 chapter, ada sedikit kecurigaan di sini. Yap, Abdikos khawatir kalau ini akan jadi momen you should have gone for the head untuk Yuji. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.